Bentar, masih loading. Nah, ya oke, selamat siang ya. Selamat berjumpa kembali di kelas Digital Dimensi. Hari ini bersama Kak Fajar mau bahas soal persiapan PTS Ganjil ya. Materi IPA kelas 7 SMP. Nah, kita mulai dari soal pertamanya mengenai besaran, tapi kita ganti warna dulu ya, biar lebih jelas kelihatannya. Oke, dah. Berikut ini hubungan antara besaran pokok satuannya ya, besaran pokok satuan dan alat ukurnya dalam satuan internasional atau SI, sistem internasional nih. Yang ditanya besaran pokok ya. Besaran pokok ini bukan besaran turunan berarti. Nah, di sini nomor 1 panjang bener besaran pokok. Cuman kilometernya salah, harusnya meter satuannya. Jadi nomor 1 salah. Nomor 2, ini berat kilogram, satuan alat ukuran deraca atau timbangan benar, tapi beratnya salah. Harusnya massa ya. Salahnya di berat ya. Kalau nomor 3, waktu satuannya sekon, alatnya stopwatch benar ya. Suhu satuannya bukan Celcius kalau internasional, pakainya Kelvin. Ya. Nah, di sini jadi yang benar adalah udah kelihatan ya. 1 2 4 kan pasti salah. Jadinya jawabannya adalah 3 5. Nih, 3 dan 5 ya. 3 dan Iya. 5 ya kan? Waktu sama ini aja ya. Oke, paham nggak? Ingat nggak besaran pokok kemarin singkatannya? Kak Fajar kasih waktu itu kan Mas Pak Ijo kuat ya. Mas Pak Ijo kuat. Maknya ini adalah massa. Satuannya kilogram. S-nya adalah suhu. Satuannya Kelvin. Pak ini adalah panjang ya. Panjang boleh diganti dengan lebar atau tinggi. Satuannya harus meter kalau SI-nya. I-nya adalah intensitas atau jumlah intensitas cahaya atau kekuatan cahaya gitu ya. Satuannya kandela. Ada yang bilang CD tulisannya karena candela ya. Jo-nya ini adalah Joem Lahjat. Ejaan lama ya. Satuannya mol. Punya adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Satuannya ampere. Alat ukurnya ampere meter. Kalau wattnya adalah waktu. Waktu satuannya sekon. Jadi selain Mas Paijo kuat, itu pasti besaran turunan. Patokannya gitu aja. Ya. Besaran turunan apa? Misalkan luas dari mana? Dari panjang kali lebar. Massa jenis dari mana? Dari massa bagi volume. Kayak gitu-gitu ya. Jadi nanti pokoknya selain Mas Paijo kuat, pasti besaran turunan. Gimana? Marji, ya? Paham nggak? Kurang ngerti, Kak. Ngerti ya? Oke, kan penuh pengertian. Jadi harus ngerti ya. Nah, berikutnya. Biasanya nanti dikasih alat-alat ukur, disuruh nunjukin ini berapa hasil pengukurannya gitu ya. Nah, ini coba lihat ini nomor 2 soalnya ya. Waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch. Nah, ada 2 lingkaran. Pertama nih lingkaran besar yang ini dan yang di dalam ini lingkaran kecil ya. Nah, untuk infonya, untuk sekedar info, lingkaran yang kecil itu adalah menitnya. Kita lihat di sini, ini masih belum sampai 5 menit kan? Antara 3 sama 4 ya. Misalkan ini nolnya di sini nih. Nolnya di sini. Tuh 2 baru 3 ya, belum nyampe 4 ya. Berarti ini baru 3 menit. Gitu. Kita lihat. Sedangkan lingkaran besar yang ini, lingkaran besar adalah detiknya. Berapa detik coba lihat. Ini angkanya jarumnya nunjuk ke berapa detik? 40 berapa? Elis? Marji? Dea? 40 berapa itu? Kelihatan kan? 41,5. Nah, 41 sekian ya. Berarti 41,5 detik atau sekon ya. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Yang B, yang B. Ya, yang B 3 menit 41,5 detik ya. Berikutnya, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur diameter, baik diameter bagian dalam maupun bagian luar ya, serta kedalaman. Nah, ini ya bagian-bagiannya begini Kak kasih tahu, yang colokan ini nih, yang kayak jarum ini biasanya untuk mengukur kedalaman.
Ini ngukur kedalaman ya, kedalaman tabung biasanya. Sedangkan ini yang capitan di dalam ini untuk ngukur diameter luar. Diameter luar tabung. Nah, capitan yang di dalamnya ini buat ngukur diameter dalam tabung. Diameter dalam ya. Nah, jadi jawabannya yang mana coba dilihat. Berturut-turut ya. Kalau bisa diameter dalam dulu baru kedalaman, yang mana tuh? Harusnya dua ya. Jadi jawabannya pilih yang mana kalau soal yang seperti ini. Dari ABC-nya sudah kurang mendukung nih. Jawabannya kita pilih nomor berapa dulu? Yang diameter dalam aja coba. Nomor berapa itu? Ini kan nomor 1 ya. Harusnya 1 dan 3 kalau ada ya. Karena ngukur kedalaman juga. Bingung nggak, Felis? Apakah? Iya. Bingung nggak? Nanti apalin bagian-bagiannya ya. Tapi lebih Iya. sering keluar sih bukan yang ini. Modelnya yang seperti ini keluarnya nih. Nah, ini kemarin pernah dapat soal kayak gini nggak? Hasil pengukuran pakai jangka sorong. Pernah ya? Enggak. Nah, sekarang cara ngerjainnya, kalau ada yang seperti ini kita lihat skala utamanya dulu. Skala utama. Skala utamanya adalah, lihat di sini angka 5 ya. Terus di sini angka 0-nya ini di angka 5,2, 5,3 apa 5,1? Coba angka 0-nya. 5,2, 3. 5, udah sampai 3 emang. 2, Deng. Baru sampai 2 ya, berarti 5,2 cm satuannya. Kalau jangka sorong masih cm. Nah, skala noniusnya nanti kita gini ukurnya ya, tambahin nama noniusnya. Noniusnya itu lihat yang kata berhimpitnya di mana, di sini nih. Ya, di sini kita hitung dari yang bawah. Kita hitung dari yang bawah. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kan yang bawahnya kan? Iya. Berarti yang berhimpitnya di angka 7, berarti ini kita tulis 0,07 ya. Jangan ditulisnya 0,7 bukan, tapi dia 0,0 sekian cm. Nah, ini diturunin ke bawah jadi ini 7, ini 2, ini 5. Nah, inilah jawabannya. Paham nggak? Ya. Jadi yang atas itu 5, berapa, yang bawah itu 0,0 berapa, ntar ditambahin aja ya. Jangan sampai salah salah nambahinnya, komanya harus sejajar dulu ya. Itu yang Jadi, berhimpitannya dihitung dari 0, Kak. iya, yang berhimpit itu dari nolnya. Ya. Oh. Jadi kenapa dia 7? Kan ini nih 0, ini 1, 2, 3, 4, ini 5 ya. 6, 7. Oh, yang bawahnya 7 angkanya, berarti di sini kita tulisnya 0,07 gitu. Ngerti? Iya. Marji, paham nggak? Paham, Kak. Ya, jadi 5,27 ya. Nah, berikutnya ini berapa kilo nih? Ini sebelum kita ubah ke kilo, mendingan kita hitung dulu semuanya. Jadi berat di kiri ini, si M ini, sama dengan gabungan berat anak timbangan di kanan. Anak timbangannya berapa gram tuh? 100 gram, tambah 75 gram, tambah 25 gram. Ditambahin, ini jadi 0 ya. Ini jadi 1 nih, 1 tambah 7, 8 tambah 2, 0. 10 ya, tambah 1 lagi, sini jadi 200 ya. 200 gram, jadinya 200 gram berapa kilo? Kalau gram ke kilo, ini dibagi 1000. 2. Bukan. Nolnya coret 2 atas bawah, jadi 2 dibagi 10 berapa kilo? 0,2. Ya, 0,2. Dia diam aja dia. Nggak tidur kan? Iya, Kak. Enggak. Jangan tidur dulu ya. Makan, Kak. Oh, sambil makan. Waduh, enak sekali. Jangan sambil makannya makan jengkol nih, jadinya diam aja nggak tadi ngomong. Takut maunya nyebar ke sini ya. Oke, lanjut dulu ya. Iya. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Nanti kalau ngukur pakai penggaris ditanya hasil pengukurannya berapa. Sederhananya begini hasil pengukuran kalau di penggaris. Skala yang terakhir ditunjuk ya dikurangin skala
awal nunjuknya. Kan kadang-kadang nggak nunjuk dari nol ya. Enggak ya, kayak begini nggak dari nol. Coba yang terakhir ini di 5, berapa nih? Belum sampai 6 ya, 5, berapa? Skala akhirnya. Skala akhirnya 5, berapa? Yuk, coba. Elis, Marji, kelihatan nggak? Ini 5, berapa? Kan Lima. koma satu, koma dua, koma tiga, koma empat, koma lima, koma enam, koma berapa nih? Koma 8 atau koma 9 itu? 0,9. Nah, 5,9 ya. Dikurangin skala awalnya yang ini nih, skala depan. 3 kok 3, berapa itu? Dua. 2 apa 3? 2 apa 3? Tiga. 3 ya. Ini kan 3 nih itu. Ada 3 garis ya. Jadi 5,9 kalau disusun ke bawah, kurangin 3,3 berapa nih? 9 kurang 3 berapa, ayo coba? Enam. 6, berapa depannya nih? Enam. Ya, terus 5 kurang 3-nya berapa? Dua. 2. Jadi jawabannya 2,6 ya. Ada kan? Nah, ada ya yang C. Gimana, ngerti nggak? Masih kurang. Ya, jadi nanti diulang lagi aja, lihat video ulangannya ya, rekamannya. Pokoknya skala yang terakhir ini, yang ujung ini nih, 5,9. Kurangin skala yang awal ini nih, 3,3-nya. Oh iya Berikutnya, iya. Oh iya paham iya. kan? Paham paham paham. Nah, ini bila bak mandi terisi penuh oleh air, maka volume air tersebut adalah, bak mandi kan ukuran bentuknya balok ya biasanya ya. Jadi volume balok biasanya kan panjang kali lebar kali tinggi, PLT alias pelit ya. Panjangnya berapa? Eh, 60 ya. Lebarnya panjangnya 60. 60, tingginya 60. Ini biar cepat, 6 kali 6 kali 6, 36 kali 6, 216. Nolnya ada 3. Kita tulis begini, satuannya cm per kubik ya. Nah, cm kubik ubah ke liter. Liter itu sama aja sama desimeter kubik. cm ke dm, karena pangkat 3 Iya. berarti dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 kan? Bener nggak? Iya. cm ke dm, kalau pangkat 3 Iya. dibagi 1000. Berarti 216.000 dibagi Iya. 1000. Jadi berapa? Nolnya Dua coret aja ratus ya. enam belas. Ya, 216 liter. Gimana? Dia ngerti nggak sama Marji? Bisa Ngerti. kan? Cuman ngubah aja Kenapa ya. kak? Cuman diubah aja ya dari sentimeter kubik ke liter, itu caranya dibagi 1000 ya. Caranya dibagi 1000. Oke, jawabannya berarti di sini yang C ya, 216. Kalau sudah, kita lihat nih. Masa 1 kilo. 1 kilo itu zaman dulu beda-beda nentuinnya. Ada yang bilang misalkan, oh sekilo mah ini pakai timbangan ini nih, besi ini segini. Ada bilang, oh enggak, sekilo itu sekepelan tangan gua gitu. Kan beda-beda kan ya. Nah, makanya ditetapinlah standarnya sekilo itu setara dengan berat 1 liter air. Air seliter tapi suhunya harus 4 derajat. Ya. Nah, itu yang mana tuh? Itu zaman dulu ya, sebelum pakai platina iridium segala macam itu. Jawabannya yang mana jadinya? Yang yang B, seliter air pada suhu 4 derajat, airnya air murni ya. Berikutnya, seorang pelari maraton mencapai garis finish setelah berlari 1 jam 10 menit 20 detik. Kuat banget nih orang ya. Nah, bila catatan waktu tersebut dinyatakan dalam SI, maksudnya dalam satuan internasional. Waktu untuk internasional pakainya pakai sekon atau detik. Ya, pakai waktu sekon atau detik. Jadi ini ubah semua ke detik. 1 jam Oke. berapa detik? 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Ya, 3.600 detik. 10 menit. 10 menit berapa detik? 60 kali 10 berarti 600 detik. Ini 20 detik tetap ya. 20 detiknya Iya. tetap. Dijumlahin deh berapa detik tuh jadinya. 0, 2,
4.000. Ini 2, 1, 4 ya. Ada Iya, jawabannya? 4 ada. Ya, yang C ya. Itu Iya, adanya dia ke log out. Tadi masuk lagi nih tuh. Kayaknya putus-putus sinyalnya. katanya dia izin live bentar. Hmm. Oh, nyuci piring dulu dia, ya. Anak Piring. rajin, ya, anak rajin. Gak apa-apa, bagus. Ya. Felis aja nggak pernah nyuci piring kan? Aduh, kata siapa? Oke, berikutnya kita masuk ke bagian biologinya. Tadi fisika semua, sekarang biologinya ya, tentang klasifikasi makhluk Oke. hidup, ciri makhluk Eh, hidup, juga sama nanti ada kimianya ya. wah, Berikut ini ciri makhluk hidup berupa iritabilitas. Pernah dengar iritabilitas nggak? pernah tapi lupa artinya. Iritabilitas itu artinya adalah peka rangsang, ya peka Oh, atau iya. menanggapi rangsang, peka atau mampu menanggapi rangsang, ya. Nah, jadi harus peka ya, Pelis nggak boleh nggak peka ya. Nah, di sini yang peka rangsang gambar yang mana kira-kira? Nomor 1 ada kupu-kupu lagi ngisep bunga. Nomor 2 bangau mencari makan. Nomor 3 pohon pisang bertunas. Nomor 4 putri malu disentuh daunnya 5, menutup. Berarti yang nomor berapa? 3. Eh, 3 atau nomor 4? Apa 2? Putri Malu nomor berapa itu? Ini. Putri malu nomor ini. Oh, oh, nomor 4, nomor 4. Nomor 4 ya. Iya, Kan rangsangnya berupa sentuhan jadi dia nutup. iya. Berikutnya, tingkat takson pada tumbuhan. Takson pada tumbuhan. Dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau Kak Fajar tulis terbalik, singkatan dari tertinggi ke rendah itu adalah KDC. KDC, Ordopages. Ya, K-nya ini adalah kingdom, D-nya adalah divisi, C-nya adalah klasis atau kelas, ya. Ordo tetap ordo, V-nya adalah family, G-nya adalah genus, S-nya adalah spesies. Kalau buat hewan, divisinya diganti pakai F, yaitu filum. Jadi KFC bacanya kalau untuk hewan. Pakai filum ya. Kalau di tumbuhan namanya divisi, kalau di hewan namanya filum. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Kita balik berarti dari spesies ke genus, terus ke family, ke ordo, ke kelas, ke divisi, baru ke kingdom kalau ada kingdomnya. Jawabannya yang mana? Coba dari A sampai D yang mana? D. Hmm? Yang B. D. D, bangsa divisi. Bukan. Dari yang paling bawah atau paling rendah, ini spesies. Menuju divisi atau kingdom yang paling tinggi. Jawabannya itu yang C. yang C. Ya. Spesies ke genus, genus ke family, familinya ke ordo ya. Nanti ini dihafalin lagi ya. Ada di rangkuman Kak Fajar juga yang waktu itu pernah dibagi pertama kali ya rangkuman Oke. apa? Klasifikasi 1 kalau nggak salah. Oke, berikutnya cara penulisan nama ilmiah menurut tata nama binomial nomenklatur yang benar. Pakai 2 kata, ya, pakai 2 kata, dilatinkan, nanti 2 Ya. katanya ditulis miring ya, Iya. ditulis miring, terpisah ya kata pertama sama kata kedua, dan yang huruf besar cuma huruf pertama aja. Iya. Jadi jawabannya yang mana? A. Ya, yang A. Yang B kenapa salah? Tigris T-nya huruf gede nggak boleh, kan T-nya kecil ya. Kalau yang C salahnya panteranya, P-nya kecil. Ya. Kalau yang D kebalik, P sama T-nya. P-nya ini harusnya gede, T-nya harusnya kecil ya. Gitu. Jadi ingat yang huruf besar cuman huruf pertamanya saja. Ya, huruf kapital atau huruf besar ini cuman huruf pertama. Huruf pertama, kata pertama ya. Nah, berikutnya itu soal berikutnya coba dibaca dulu. Yang tergolong insekta atau serangga. Ciri khasnya serangga
adalah berkaki 6 atau kakinya 3 pasang. Berkaki 3 pasang atau 6 kaki ya. Nah, itu yang mana nih yang termasuk serangga? Pertama ada belalang, kedua ada kepiting atau tuan crab, ketiga ada geri siput ya, keempat ada butterfly kupu-kupu. Yang serangga yang nomor berapa? 1 dan 4. 1 dan 4. Ya, 1 sama 4 ya. Jawabannya B. Kalau nomor 2 kepiting, udang ini masuk krustase. Nomor 3 keong-keongan ini masuk moluska. Mulus. Hmm. Berikutnya, sebentar ya. Bentar dulu, Kak Kris. Antara Kak Kris, biar. Berikut ini makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri di atas termasuk golongan hidupnya di air, bergerak dengan sirip, napasnya pakai paru-paru, berarti bukan ikan ya. Punya kelenjar susu, berarti ini kemungkinan besar adalah ikan paus. Ya, adalah paus, bukan ikan ya. Paus bukan ikan. Nah, dia golongan Pisces, amfibi, reptil atau mamalia kalau paus. Mamalia. Ya, Mamalia. mamalia gitu ya. Kalau Pisces ini ikan ya, belut, ikan, kuda laut. Amfibi ini katak. Ya, katak, salamander, kecebong ya. Reptilia ini maksudnya ular ya. Buaya. Penyu itu maksudnya kayak yang kayak kura-kura itu ya, mirip ya gitu. Buaya juga masuk ke situ ya, buaya. Buaya. Ya udah gabung ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke berikutnya. Ya, berikutnya ini tumbuhan dengan ciri-ciri tersebut adalah tumbuhan kelompok apa? Kita lihat di situ ada batang beruas-ruas, akarnya serabut, kemudian ada lagi bijinya berkeping satu, patokannya di biji berkeping satu. Patokannya di biji berkeping satu. Biji berkeping satu itu monokotil apa dikotil? Bahasa Latinnya satu adalah mono. Oh iya. Artinya berkeping satu namanya Til. monokotil. Contohnya adalah ini, contohnya adalah padi, ya, kelapa, Jagung. bambu, ya, yang sehari-hari pernah dilihat pastinya ini ya, padi, kelapa, bambu. Masih banyak lagi yang lainnya juga, nggak apa-apa. Jadi jawabannya yang C ya. Bentar. Apa? Komputernya itu nanti dicabut aja nggak apa-apa. Ya host doang kok. Kan live dari sini tetap sambil senderan bisa. Kemudian orang yang pertama kali merumuskan konsep pengelompokan makhluk hidup. Yang ngelompokin makhluk hidup pertama kali siapa tuh namanya? Pernah Kapal ajarin waktu itu yang ngasih nama Latin. Ya. Nama orangnya dijadiin nama klinik rumah sakit, ada rumah sakit di Jakarta sama kliniknya banyak. Siapa namanya? Yang C. Corolus Linnaeus. Ya, namanya Carolus Linnaeus. Ini sering disebut sebagai bapak taksonomi ya. Taksonomi itu ilmu tentang klasifikasi. Ya, nanti kalau ditanya kenapa disebut bapak taksonomi, karena dia yang ngasih nama. Ngasih nama Latin untuk hewan dan tumbuhan. Berikutnya kelompok molekul senyawa. Nanti patokannya begini Kak Fajar, kasih tahu cara cepet jawab mana senyawa, mana unsur ya. Ini nggak diajarin di sekolah, tapi ini ala Kak Fajar aja. Ada bedanya unsur sama senyawa kalau di soal seperti ini. Patokannya kalau unsur ini cuma punya satu huruf besar aja. Ya dari huruf besarnya aja. Kalau senyawa ini lebih dari satu huruf besar. Ya, lebih dari satu huruf besar. Kata Felis, oh begitu doang toh ternyata. Sederhana kan? Nah, jadi bisa ketahuan tuh, coba lihat yang senyawa yang mana dari A sampai D. Yang senyawa semua. Ya. Ternyata yang senyawa, semuanya senyawa adalah yang A salahnya ada O2. Kalau satu huruf besar berarti ini unsur kan? Yang B juga salah nih, ada unsurnya ya, H2. Yang C. Nah, jawabannya ada dua di sini, C sama D ya. Dari soal sananya udah salah ya. Jadi ada dua, C sama D. Nanti Kak Fajar saranin pilih yang muncul duluan ya. Oke. Oke,
Oke, paham ya? Nanti kalau dia pakai gambar, unsur biasanya gambarnya sama semua. Sorry, bentar dulu. Tadi unsur kan satu huruf besar ya. Contohnya misalkan O2, oksigen berarti. Bisa Ya. aja NCA, C gede, A kecil, maksudnya kalsium kalau Ca. Kalau K gede namanya kalium. Ya. Kalau senyawa bisa aja H2O, hanya gede, O-nya juga gede. Ya, H2O itu air ya. Nanti kalau dibentuk gambar, kalau unsur biasanya gambar sama persis kayak begini nih unsur. Tapi kalau senyawa biasanya ini satu hitam, satu putih. Atau bisa juga kayak begini, kecil, gede, kecil ya. Paham ya? Tuh kalau unsur sama senyawa kalau pakai gambar bedanya kayak begini. Biar lebih paham lagi. Nah, nanti selain unsur sama senyawa ada namanya campuran. Campuran itu suka-suka ya. Jadi gini, kalau misalkan namanya senyawa, kalau senyawa ini adalah gabungan unsur. Gabungan unsur ya, tapi dengan perbandingan tetap. Dengan perbandingan tetap. Contohnya perbandingan tetap maksudnya gimana sih? Misalkan H2O alias air. H-nya ada 2, O-nya ada 1. Itu tetap selalu begitu. Nggak pernah air itu H8O12. Nggak pernah. Karena harus H2O ya. Tapi kalau campuran, campuran ini bisa gabungan unsur sama senyawa. Atau gabungan antar senyawa. Ya, gabungan unsur atau gabungan senyawa. Ya, tapi dengan perbandingan sembarang. Dengan perbandingan sembarang. Maksudnya perbandingan sembarang tuh kayak gimana sih? Misalkan di sini Pelis bikin air gula. Gulanya boleh sesendok nggak? Boleh kan? Boleh. Gulanya 5 sendok boleh juga kan? Nah, Boleh. jadi karena perbandingannya suka-suka atau sembarangan, bebas, itulah disebut namanya campuran ya. Nanti kalau senyawa ini susah dipisahin, kalaupun bisa dipisahkan ya, jahat ya dipisah-pisahin ya. Ini harus dengan reaksi kimia. Ya, dipisahkan nanti dengan reaksi kimia. Ya, dengan reaksi kimia khusus. Tapi kalau campuran, ini cukup dipisahkan ya, dipisahkan kuota, enggak lah ya, dipisahkan dengan reaksi fisika. Ya, dengan reaksi fisika, misalkan disaring, reaksi fisika itu masih begitu ya, disaring, dipanasin, nanti kan kepisah air sama gulanya. Biasanya dipanasin ya, air sama gula biar airnya nguap, akhirnya gulanya ngendep di bawah, jadi karamel. Jadi di sini yang benar sifat campuran adalah yang mana? Coba nomor satu benar nggak? Campuran dipisahkannya pakai perubahan fisika. Iya. Benar nggak? Benar ya. Ya. Campuran adalah senyawa tunggal, enggak ya. Enggak. Diuraikan dengan reaksi kimia salah ya. Kimia tadi kan Satu si dan senyawa. Sifat penyusunnya masih tampak iya. Kenapa masih tampak? Biasanya kalau untuk campuran misalkan air sama pasir dicampur, kelihatan nggak airnya mana, pasirnya mana? kelihatan banget. Kelihatan banget ya. Pakai banget lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang B. yang B ya, 1 dan 4. Pinter ya. Kalau sudah, ini masih ada 2 nomor lagi. Zat A, B, sama C ini beda-beda. Ini gambar molekulnya. Kalau yang A, molekulnya padat begitu, ini pasti zat padat. Yang B agak renggang sedikit, ini pasti zat cair. Yang C renggang banget, itu pasti zat gas. Kalau padat, kita lihat volume sama bentuknya. Atau bentuk sama volumenya ini dibalik dulu ya. Sekarang kalau padat bentuknya pasti tetap ya. Misalkan kan padat kayu gitu ya. Kalau cair kan air bentuknya pasti berubah sesuai tempat ya. Ya. Kalau gas juga berubah bentuknya. Tapi Iya. volumenya kalau padat tetap, kalau air volumenya juga tetap nggak berubah, seliter tetap seliter ya. Tapi kalau gas volumenya berubah, bisa memuai atau mengembang Iya. gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat nomor 1, 2, 3, 4 ini yang A, nomor 1 coba lihat zat A atau zat padatnya bentuknya tetap, volume tetap, benar nggak? Bener. Benar. Benar. Sekarang yang nomor 2,
zat B. B tadi zat cair ya, kayak air ya. Bentuknya tetap, volumenya berubah, bener nggak? Enggak. Nggak kebalik ya, bentuknya yang berubah, volumenya yang tetap. Nomor 3, zat C. Bentuk sama volumenya suka berubah sesuai wadahnya. Bener nggak? Benar. Bener ya, kan ini berubah-berubah. Ya. Nomor 4, zat D, volumenya tetap. Zat D mana emang ada? Ada. Nggak ada. Ini maksud zat B ya, sorry ini typo mungkin. Zat B. Zat B-nya volumenya tetap, zat cair ya, volumenya tetap, bentuknya berubah, bener nggak? Benar. Benar ya, jadi jawabannya 1, 3, sama 4. Yang mana tuh? D. Ya, yang D. Oke, mantap. Satu lagi terakhir. Tentang lakmus ya, nentuin asam basa. Biar lebih ngerti dulu, nanti Kak Fadil kasih daftarnya. Nanti ini ada zat asam, ada zat basa, ada zat netral atau garam. Ya, nama netral biasanya disebut garam. Kalau asam ini biasa contohnya adalah air cuka atau cuka aja kita sebut ya, air aki juga boleh. Mana siapa? Ini dia hapusannya. Nah, ini cuka. Kalau basa biasanya adalah sabun, kita contohnya ya. Nanti kita lihat di kertas lakmus. Udah pernah belajar ini belum? Atau ada percobaan, video percobaan dari guru sekolahnya? Belum. Belum. Jadi nanti ada semacam lakmus. Ya, ada lakmus merah sama lakmus biru. Jadi ada kertas kecil kayak begini nih. Nanti dicelupin kertas ini. Ya, kertas ini nanti dicelupin ke dalam cairan. Misalkan ada cairan. Misalkan ini isinya air apa? Air jeruk, dicelupinlah kertas tadi ke situ. Kertasnya ada dua, ada yang merah dan biru. Nanti dilihat warna hasil akhirnya berubah atau enggak. Patokannya kalau zat asam kayak air cuka, air jeruk, lakmus merahnya tetap merah. Lakmus warna birunya berubah jadi merah. Intinya kalau asam dua-duanya merah. Paham? Kalau air basa atau air sabun, lakmus yang merahnya berubah jadi biru. Yang birunya tetap biru. Intinya dua-duanya biru. Itulah zat basa yang pH-nya lebih dari 7 ya. Berarti ada derajat keasaman. Kalau asam kurang dari 7, ini lebih dari 7. Kalau netral sama dengan 7 derajat pH-nya ya. Derajat keasaman namanya. Nah, kalau yang netral garam dia nggak berubah. Yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Ya, jadi ingat kalau netral atau garam nggak berubah. Kalau asam dua-duanya jadi merah. Kalau basa dua-duanya lakmus tadi jadi biru. Nah, coba lihat di gambar di pernyataan ini. Nomor 1 lakmus merah jadi biru. Yang kedua lakmus biru tetap biru. Berarti ini zatnya zat apa? Asam, basa, apa garam? Lihat dari soalnya. Merah jadi biru dan biru tetap biru. Coba kira-kira yang mana yang tepat? Yang mana? Ya. Netral. Garam. Garam? Garam apa basa? Sabun. Hasil akhirnya. Yang merah jadi biru. Yang merah Sabun. jadi biru. Yang biru tetap biru. Berarti dia asam, basa, Sabun. apa netral? Asam Ya, besa. yang mana? Basa. Ya, Hah? jawabannya basa ya. Kan Iya. dia biru tetap biru, merah jadi biru. Intinya dua-duanya jadi berwarna biru kan? Ya, jadi IPA-nya gampang kayak begini-gini aja nanti yang biasanya keluar di PTS sekolahnya ya. Nanti ini Kak Fajar selesaiin tombol recordnya, jadi nanti bisa ditonton lagi di rumah. Ya. Nah, kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak? Pertanyaan boleh silakan ditanyain dulu tentang IPA-nya, Felis, Tunggu. Fajir ya.